Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan masuk dalam sesi pembacaan, ya. Namun sebelum itu Sora mau ngajakin untuk sahabat Sora yang belum subscribe YouTube channel Sora, yuk di subscribe, berikan dukungan sama Sora karena dukungan dari kamu sangat berarti. Untuk yang sudah subscribe dan dukung Sora, terima kasih banyak. Tanpa kamu Sora tidak bisa berarti apa-apa. Oke, hari ini apa Sora temanya? Jadi terakhiran ini ada satu lagu tuh yang selalu ngiang-ngiang di kepalanya Sora, yang tiba-tiba aku melayang gitu kan. Nah, tapi pesannya kali ini lebih kepada yang tiba-tiba keingetan kamu. Jadi orang ini tiba-tiba aja jadi keingetan kamu gitu loh ya. Siapa dia dan bagaimana perasaannya, Sora akan selalu men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil dari energi banyak orang, belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, dan tertukar-tukar periode waktunya, bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja yuk pembacaannya, let's go! Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya yang tiba-tiba keingetan kamu. Kita mulai dulu siapa orang ini. Yang pertama ada Page of Cups ya. Orang ini kalau Sora lihat adalah orang yang pernah deket sama kamu, pernah mungkin naksir kamu, atau pernah naksir-naksiran sama kamu gitu ya. Kalau yang Sora lihat pernah deket gitu ya, mungkin pernah kayak ya apa ya Sora bilangnya ya, ada yang mungkin di sini juga kayak TTM, kayak mesra, saling suka, saling perhatian, tapi mungkin pada saat itu belum serius atau memang belum benar-benar ditunjukkan perasaannya. Jadi kayak deket gitu loh. Tapi udah berasa gitu loh ya, bahwa ini adalah bukan pertemanan biasa. Dia punya perasaan khusus sama kamu. Mungkin dia juga bersikap yang lebih manis, lebih romantis sama kamu. Ada flirting-flirtingnya sama kamu. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Nah, orangnya ini memang mungkin juga suka seni, entah itu seni lukis, seni gambar, seni musik gitu ya. Jadi mungkin dia juga menuangkan perasaan dan hatinya melalui seni kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi ada beberapa yang memang romantis gitu loh. Jadi suka mungkin kirimin kata-kata sama kamu yang manis-manis gitu ya. Ya, jadi kayak zaman-zaman kayak masih ada perasaan-perasaan dulu itu pernah deket lah kalau yang Sora lihat ya. Di sini ada beberapa yang memang lebih muda dari kamu, atau memang kamu menjalani kedekatan ini sama dia waktu zaman dulu, zaman lagi masih lebih muda daripada yang sekarang. Itu bisa jadi ya. Yang berikutnya adalah The Moon ya. Energinya Sora lihat di sini adalah seorang energi dari divine feminine ya. Energi yang lembut, energi yang intuisi dia sangat bagus ya. Orangnya juga punya banyak sekali imajinasi gitu ya, mimpi, imajinasi. Orang kreatif kalau Sora lihat di sini ya. Nah, artinya orang ini punya banyak fantasi ya. Jadi artinya kamu juga mungkin bagian dari fantasinya dia. Dia sering mungkin memfantasikan soal kamu, memvisualisasikan soal kamu dalam imajinasinya dia kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan orang ini juga seorang yang mimpinya besar kalau Sora lihat di sini ya. Nah, tapi ini juga bisa menunjukkan bahwa indikasi orang ini ingat kamu ketika mungkin malam hari ya. Kalau Sora lihat di sini The Moon, jadi menandakan periode malam hari. Nah, biasanya orang ini mengingat kamu ketika malam hari ya. Ace of Pentacles ya. Orang ini adalah orang yang sangat amat fokus terhadap keberhasilan atau kesuksesan, khususnya secara finansial ya. Jadi dia pingin jadi orang yang sukses, pingin jadi orang yang berhasil gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi memang orang yang berfokus terhadap mencari kesuksesan dan mencari kestabilan kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi kayak pingin banget berhasil gitu dia orangnya ya. Orangnya hangat, ada beberapa dari mereka yang hangat, yang friendly kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Yang berikutnya adalah The Devils. Namun orang ini pun kalau Sora lihat ya, punya masalah secara, di sini ada masalah tentang finansial juga ya. Jadi di sini punya ketergantungan atau punya masalah secara finansial kalau yang Sora lihat di sini. Jadi masih ada mungkin beban secara finansial yang mengikat dia, yang dia tidak bisa kemana-mana. Entah itu cicilan, entah itu hutang, atau beban di sini juga bisa sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan buruk ya. Yang kebiasaan buruk yang belum bisa dilepas ya. Entah misalnya punya kebiasaan mungkin ada misalnya yang terburuk, misalnya seks bebas lah, minum lah, merokok lah, dan sebagainya gitu. Pokoknya kebiasaan yang kurang baik yang belum bisa dia selesaikan. Yang nggak bisa fokus sama satu orang juga kan itu kebiasaan yang kurang baik ya sebenarnya gitu loh, nggak bisa fokus gitu.
Dan di sini kalau Sora lihat, orang ini sedang mengalami satu situasi kesepian, dalam situasi yang kesepian, sendirian, butuh mencari kenyamanan. Jadi kalau orang ini, kalau Sora lihat ya, sedang dalam beberapa periode di mana mengalami kesulitan finansial ya. Dan di sini dia mengalami kesepian ya. Seperti ada perasaan kesepian, sendirian, berusaha mencari sinar. Artinya di sini berusaha mencari pencerahan, berusaha mencari support, berusaha mencari perlindungan kalau Sora lihat di sini ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu seperti mencari-cari. Jiwanya itu ada satu perasaan kebingungan, kehampaan, mau mencari seseorang atau mencari tempat yang bisa memberikan dia kenyamanan, perlindungan, solusi, kehangatan gitu. Karena dalam situasi yang tidak kondusif, ya. Nah, di sini the stars. Nah, orang ini pun jadi kayak jauh di dalam lubuk hatinya dia punya satu harapan gitu ya. Dia mengingat kamu karena di sini kalau Sora lihat kamu jadi salah satu orang yang positif. Ya. Berarti di dalam memori dia kamu adalah jadi orang yang positif, jadi orang yang suportif, jadi orang yang bisa diandalkan. The stars itu networking juga, bisa jadi seseorang yang diharapkan, seseorang yang disupport gitu ya. Jadi dalam situasi seperti ini ya, dia mengingat orang yang bisa menyupport dia, orang yang bisa mendukung dia, orang yang energinya positif juga. Ya. Karena di sini kalau Sora lihat dia sedang berada di antara persimpangan. Situasi di dalam hidupnya sangat amat sulit gitu ya. Sedang seperti merasa dalam titik mentok, seperti semua pintu tertutup, seperti semua hal kayak nggak ada jalan keluarnya. Orang yang dia minta bantuan pun, minta dukungan pun menolak dia gitu loh. Dia jadi seperti merasa dalam periode-periode yang sangat genting di dalam hidupnya dia. Gitu ya. Kayak merasa kayak bener-bener kayak orang putus asa gitu loh. Mau nyari bantuan, mau cari pertolongan, mau cari perlindungan kalau Sora lihat di sini ya. Kita coba lihat ya, ada apa kamu dengan dia ya. Ada energi Wheel of Fortune. Kalau Sora lihat secara garis besar kamu sama dia itu pernah dekat sama-sama, hanya gitu ya. Masalah waktu itu adalah tidak adanya kesempatan untuk bersama-sama. Ya, entah dari keluarga, entah dari keadaan, entah dari perilaku dia. Tapi kalau Sora lihat di sini, pada saat itu kamu pernah dekat sama dia, tapi tidak punya kesempatan untuk bersama-sama. Ya, karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif kalau Sora lihat di sini ya. Jadi seperti kayak nggak ada kesempatan gitu loh Sora. Waktu itu situasinya sangat tidak mendukung. Mungkin keluarganya lagi ada masalah, kamu juga mungkin lagi harus fokus sama finansial kamu harus fokus sama studi kamu, atau dia, ingat ya ini bisa vice versa, atau mungkin dia memang harus fokus kerja dan sebagainya. Ya, di sini ada Knight of Pentacles. Jadi ini semakin memperkuat bahwa pada saat itu kalian berada dalam situasi di mana kalian fokusnya beda. Apa yang harus dikejar, apa yang harus dijadikan fokus itu berbeda. Pada saat itu kamu dan dia, kalian sama-sama berfokus tentang masalah finansial yang harus ditolong atau harus difokuskan. Ya, jadi antara kamu sedang fokus kerja atau dia sedang fokus kerja atau ada fokus lain soal sesuatu yang penting kalau Sora lihat di sini. Sehingga seperti tidak berjodoh dalam tanda kutip untuk bersama-sama. Nah, namun kini kenapa dia tiba-tiba keingetan kamu lagi selain karena memang dia sedang dalam mengalami masalah yang sulit. Ya. Kita mulai di sini. Ada Ten of Pentacles, ya. Di sini dia merasa butuh bantuan. Ya, butuh bantuan karena dia melihat kamu adalah seseorang yang sudah sangat solid. Ya, sudah sangat support gitu loh ya. Kalau aku Sora lihat di sini, situasi kamu memang sudah sangat solid, sudah sangat dari segi finansial kamu sudah lebih solid, kamu sudah lebih stabil karena memang mungkin latar belakang keluarga kamu juga cukup baik ya dari segi finansial dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu yang dia lihat dari kamu. Ya, dia melihat kamu sudah mencapai satu kesuksesan, kebahagiaan gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya adalah dia berusaha untuk bertahan gitu ya. Karena begitu banyak masalah yang mendera sehingga dia merasa dia butuh bantuan. Jadi orang ini ingat kamu karena dia merasa dia butuh bantuan kamu.
Dia merasa sudah terpojok, dia merasa sudah kayak dalam keadaan kayak aku nggak punya pilihan lain, situasi nggak kondusif sama aku harus bertahan sendirian. Ya. Jadi dia ingin meminta bantuan, gitu loh ya, meminta bantuan karena memang orang ini bukan cuma butuh support secara finansial, dia juga butuh support secara perasaan emosional. Di sini Ten of Cups, dia merasa butuh kebahagiaan karena orang ini seperti kayak mengalami bukan cuma secara finansial bermasalah, secara hati pun tidak bahagia, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, kita mau lihat apa aja yang dia rasakan, gitu ya. Ada di sini dia merasa dia adalah korban, ya. Dia merasa dia tidak berdaya. Situasi dan kondisi semua seperti memojokkan dia. Dia merasa seperti lemah, tidak berdaya, gitu loh ya. Sehingga dia merasa sangat butuh bantuan dan pertolongan kamu. Victim, korban di sini, gitu loh. Namanya korban kan butuh, dia merasa kayak meminta belas kasihan kamu, meminta kamu mau bermurah hati sama dia, gitu loh. Karena dia merasa sebenarnya sudah nggak berdaya, gitu loh ya. Meskipun dia sudah sangat berusaha dengan keras, gitu loh. Dia merasa usaha keras dia itu nggak ada artinya dan nggak ada gunanya, gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini nggak ada, dia merasa tidak berarti, gitu loh, usahanya dia selama ini. Karena kestabilannya dia mempengaruhi juga, ingat ya, situasi kalian, ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat ya, dia mengalami kesedihan dan keputusasaan yang sangat mendalam sehingga dia butuh support kamu, ya. Kamu jadi orang tuh yang sebelumnya selama ini jadi banyak orang yang support dia, gitu loh. Apalagi dia melihat kamu selama ini sudah berhasil, kamu terlihat bahagia, berarti orang ini memang sudah mantauin kamu kalau Sora lihat ya. Ya, dan dia merasa hidup dia stagnan, gitu ya. Dia tidak bisa bertumbuh tanpa hadirnya kamu. Berarti waktu kamu dekat sama dia, kamu jadi orang yang membantu dia untuk bertumbuh. Keadaan dia nggak stagnan kayak sekarang. Jadi dia merasa seperti aku kehilangan support system yang bisa membuat aku bertumbuh dan berkembang, ya. Walaupun memang ada sisi manipulasi di dalam dirinya dia. Dia menyadari bahwa, jadi kalau Sora lihat di sini ya, dia tiba-tiba ingat kamu. Memang tidak sepenuhnya tujuan dia baik ya, Sahara ya. Jadi Sora harus ngomong apa adanya. Artinya apa? Dia tahu bahwa kamu gitu ya akan berbelas kasihan, akan kasihan sama dia, akan gak tega sama dia. Ya. Walaupun di satu sisi dia juga takut. Dia takut datang ke kamu karena dia takut mendapat penolakan dari kamu, rejections. Dia takut ditolak. Kalau Sora lihat di sini, ada yang takut ditolak, gitu loh ya. Lalu di sini juga kalau Sora lihat, dia belum bisa menjadi seperti apa yang kamu mau, ya. Jadi dia takut, gitu loh. Tapi menurut dia kamu adalah seseorang yang sangat dia butuhkan seperti yang dia mau. Kamu adalah kesempurnaan dalam segi perasaan dan dalam segi secara finansial. Jadi dia memang butuh kamu kalau Sora lihat di sini. Nah, dia sekarang bingung gimana caranya dia untuk mau ke kamu. Kalau Sora lihat di sini, kalian sudah pernah terpisah gitu loh ya, mungkin nggak komunikasi, mungkin memang nggak deket lagi gitu loh dan sebagainya. Kok sekarang tiba-tiba mau datang setelah lama-lama menghilang dan mendingin, kok sekarang tiba-tiba mau datang, mau berkoneksi lagi gitu loh. Dia bingung gimana caranya, sedangkan dia merasa jiwa dia soulmate, dia merasa jiwa dia terkoneksi sama kamu. Di sini ada ikatan secara emosional dia merasanya ya. Kalau kamu ada ikatan di antara kalian. Karena dia merasa intuisi dia selalu membawa dia ingat kamu lagi gitu loh. Dan dia tahu, dia harusnya merasa bersyukur ada kamu di dalam hidupnya dia. Dan harusnya dia mempertahankan kamu. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia butuh apa ya? Dia butuh kamu gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, dia butuh bantuan kamu gitu. Jadi memang pingin tiba-tiba keingatan kamu karena memang sebenarnya jiwanya dia sudah tahu bahwa terkoneksi gitu loh. Ya. Tuh kan? Karena dia tahu kamu selalu memprioritaskan dia. Ya, kamu selalu kayak memberikan sama ini yang terbaik sebelumnya sama dia. Support dia yang terbaik. Meskipun memang waktu itu cuma sekedar naksir-naksiran ya. Tapi kamu sudah sangat mensupport dia gitu loh. Oke? Dan
Individuality di sini lebih kepada keunikan ya, Sora lihat. Dia melihat kamu adalah pribadi yang unik dan dia tidak pernah menemui lagi seseorang seperti kamu. Gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini kayak dia merasa bahwa vibrasi kamu itu seperti menarik dia, karena vibrasi kamu yang lebih positif dan di atas dia yang positif. Gitu loh ya, seperti menarik cinta. Jadi kayak vibrasi kamu, ada energi kamu seperti penuh dengan cinta kasih, penuh dengan rasa sayang yang menarik dia kembali kepada kamu. Dan di bawah alam sadarnya dia ada keinginan untuk bisa unity, buat bisa bersinergi untuk bergabung bersama dengan kamu. Kalau Sora lihat, karena namanya soulmate ya, ada ikatan gitu loh. Dan dia merasa bahwa selama ini dia mencari mungkin yang lain gitu loh. Dia tidak pernah mendapatkan kepuasan. Dia tahu selalu di dalam lubuk hatinya dia menginginkan kamu gitu loh. Dan selama ini mungkin dia tidak cukup memperjuangkan kamu. Dan dia menyadari bahwa ini adalah hukum sebab dan akibat. Ada hukum karma di sini gitu loh. Dia tidak memperjuangkan kamu, ya dia kehilangan kamu gitu loh. Dan namanya pasangan jiwanya nggak ada, ya efeknya seperti ini, kesepian, butuh support. Dan dia tahu kamu orang yang sangat bisa diandalkan. Dan kamu sangat bisa kooperatif. Ya, kamu sangat support dia gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia butuh kamu memang sebagai pendukung dia. Dan kamu sangat sabar selama ini ngadepin dia. Ya, ngadepin situasinya dia juga gitu loh kalau yang Sora lihat di sini. Dan dia tahu kamu orang yang setia. Ya, kesetiaan, kesabaran, terus kamu selalu siap sedia untuk ngebantu. Itulah kenapa dia sekarang tiba-tiba keingetan kamu. Ya, keingetan kamu pada saat di posisi sangat rendah. Karena seperti udah sangat mentok lagi. Ya, seperti ingat kamu tuh seperti adalah sinar di antara kegelapan gitu loh. Ya. Jadi kalau yang Sora lihat, ya, tuh. Dia merasa kamu adalah orang yang akan bisa membuat hidupnya bisa lebih baik. Keberhasilan, kamu akan memberi, kamu akan membantu. Jadi orang ini akan datang lagi nyari kamu karena dia merasa dia butuh bantuan kamu. Ya, hanya dia sekarang sedang berkontemplasi dan berpikir, sedang resting gimana caranya untuk bisa ke kamu. Gitu loh. Karena nggak mudah ya setelah tidak pernah berkomunikasi dan menghilang dan sebagainya, tiba-tiba datang gitu loh ya. Tapi dia ingin memperjuangkan cinta dan perasaannya ke kamu. Ya, Knight of Cups, dia akan datang dengan cinta, dengan sayang, menawarkan dengan kata-kata yang manis, lembut gitu loh ya. Dia tahu dia sudah mengecewakan kamu gitu loh. Jadi dia akan berusaha minta maaf dan berusaha minta kesempatan atas luka yang pernah dia berikan sama kamu. Ya, dia pingin ngomongin soal masalah perencanaan. Mungkin ingin bisa berusaha untuk membuat hubungan kalian lebih baik. Sebelumnya kan seperti nggak punya kesempatan, seperti situasi nggak kondusif, seperti usahanya nggak ada gitu loh, karena memperjuangkan yang lain. Kalau Sora lihat di sini, dia itu pengen ke kamu, tapi maju mundur, masih bingung dia gitu loh, masih gimana ya? Ada satu situasi di mana dia itu takut sebenarnya, takut kamu menolak dia, tadi yang Sora udah bilang gitu loh. Dan bingung, apakah aku layak untuk datang ke kamu dan minta bantuan kamu? Bukankah harusnya seimbang? Nah, dia berpikir bahwa apakah aku sekarang masih jadi orang yang layak untuk kamu? Itu yang jadi pertimbangan dia. Banyak pertimbangannya dia. Karena dia takut ditinggalkan dan diacuhkan lagi. Sekarang aja sudah sedih karena nggak ada yang support gitu. Nah, tapi di satu sisi dia butuh kamu karena dia butuh kebahagiaan. Kamu adalah salah satu sumber joy dan kebahagiaan dia. Ya. Dan dia merasa diri dia nggak berharga, diri dia tidak berarti. Jadi di sini ada keputusasaan. Ya, orang ini akan ke kamu, tapi Sora bisa bilang bahwa dia itu banyak sekali pertimbangannya. Ya, karena dia merasa dia belum cukup layak untuk ke kamu. Ya, jadi dia sedang berusaha mencari momentum yang pas, mencari saat yang tepat, mencari pencerahan untuk bisa datang lagi ke kamu. Kalau tidak, kamu akan mungkin menolak dia kalau dia nggak bijaksana dalam berkata-kata gitu loh. Dia tahu gitu loh. Kalau dia ngomong salah aja ke kamu, udah dia nggak punya kesempatan lagi. Kalau yang Sora lihat di sini. Di sini ada kata-kata tri, ada 3, ada 2, ada 4, ada 6. Ya. Ini bisa menandakan minggu atau bulan. Itu yang Sora tangkap. Ya. Bisa 3 minggu lagi, bisa 2 minggu lagi, bisa 3 bulan lagi, bisa 2 bulan lagi, bisa 4 bulan lagi, bisa 6 bulan lagi. Ya. Kembali kepada kamu pertimbangkan baik-baik ya, kalau kamu mau menerima dia atau enggak. Ada nggak unsur dia membutuhkan kamu? Ya ada,
memang dia butuh kamu dan dia sudah tidak berdaya, dia datang ke kamu minta pertolongan kamu. Itu adalah keputusan kamu. Kamu mau terima dia atau enggak. Ya. Hari ini mau pakai shio lagi. Ya, selingan. Ya. Ini adalah stick shio yang isinya 12 shio. Kita mau coba lihat ya, ada shio apa untuk hari ini. Shio ular. Shio kambing. Ular, kambing. Ini selingan aja loh Sahara, biar nggak bosan astrologi mulu. Kerbau. Kelinci. Ayam. Macan atau harimau. Satu lagi. Desio apa ya? Aku mau yang ini. Monyet. Oke. Ini nggak Sora ambil ya. Ini ya tenang ya Sahara ya. Isinya semua shio ada ya Bunda. Tuh. Oke. Nah, itu tadi shio-nya bisa dicek juga di Google aja kalau bingung shio-nya apa ya. Itu sebenarnya cuma tambahan. Kalau kamu dari awal udah tahu, wah ini energinya dia nih gitu kan. Ya udah itu energi dia gitu loh. Shio itu kan cuma shio, astrologi, itu cuma tambahan bunda-bunda ya. Ayah, oke, kita mau coba untuk sekarang alfabetnya. Kita coba pinjam ini dulu ya. Ini ada banyak ya, nih, tuh ada banyak. Ini H, U, P, S, I, A, E, Z, R, I, L, Y, V, dan M. Dicek nama depan, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet itu ya Sahara ya, atau plat nomor kendaraan. Ada T, A lagi, dan I. Oke. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan kalau mau tahu masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Terima kasih Sahara untuk menjadi orang baik. Terima kasih supportnya, nontonin Sora juga ada di TikTok dan di Snack App. Dan untuk kamu yang ingin donasi dukungan, bisa di link di bawah. Oke, terima kasih. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.